selamatkan diri itu lebih penting, Mas. Oh, lu panik di terminal, takut ketemu calo yang kemarin. Oh, lu takut di TO. Jadi nggak mikir. Kan lu udah pakai seragam Haryanto kemarin gue bilangin. Ya bener, tapi kan nggak pakai dorong kan. Oh gitu. Ya, tinggal foto aja orangnya. Foto aja gitu. Ntar gue nyulik. Rian Mahendra Mas, Serigala Pantura. Makanya besok mulai Minggu gue pengen coba Mas. Gue ampirin di rumah makan. Itu kan gara-gara orang gue dianjing-anjingin Mas. Lah mabuk naik ke dalam bis Mas. Gue suruh turun sama orang gue malah orang gue dianjing-anjingin. Wah gue geret aja Mas. Gue geret tarik ke belakang, gebukin Mas. Gue tuh nggak tahu dari dulu ya kalau orang yang dihina gue gitu, yang ditantang-tantang gue, apa mungkin yang diludahin gue lah ibaratnya, dipukulin gue, mungkin diem. Tapi kalau orang lain, orang-orang di sekitar gue tuh, wah emosinya langsung gelap mata Mas. Nggak tahu kenapa. Itu makanya udah free bang, udah lu naik aja. Gue malas sepil-sepil. Tetangga sebelah pada kepo, naik aja. Ntar gue tahu. Lu naik terus ntar lu komen balas dendam terbaik itu dengan menunjukkan kalau hidup lu jauh lebih baik Mas dibandingkan saat lu bersama-sama dia. Jadi lu kalau lagi pengen balas dendam sama orang Mas, lu tunjukin kalau diri lu jauh lebih bahagia Mas daripada sebelumnya, jauh lebih baik daripada sebelumnya, jauh lebih berhasil daripada sebelumnya. Terus banget teman-teman gua kalau bilang gila. Satu hal yang disalutin dari Rian Mahendra, mentalnya dibunuh, fisiknya digebukin nih berarti, kagak jatuh-jatuh. Gua jadi lu yang mungkin sampai sekarang belum nongol, masih ngilang nggak tahu kemana dia. Gua sih hidup itu simpel sih Mas buat gue. Selagi lu nggak salah Mas, selagi lu bener gitu, nggak ada yang perlu lu takutin Mas, karena Allah pasti ada di sisi lu. Makanya la tahzan innallaha ma'ana. Lu tuh nggak usah sedih selagi lu bener, selagi apa yang lu lakuin masih di jalan yang Allah ridhoi gitu. Lu nggak perlu takut ditinggalkan siapapun Mas, karena setiap orang menghilang pun dari bumi Allah nggak bakal ninggalin. Dan gua nggak pernah butuh sama orang lain, nggak pernah ketergantungan sama orang lain. Gua fighting sendiri Mas. Lu tahu gua guling-guling di pinggir jalan ibaratnya buat ngedirin MTI dan lain sebagainya. Ada gua minta bantuan siapa-siapa? Nggak ada Mas. Ada orang mau bantu gua? Nggak ada. Ya bantu paling support doang, doa doang. Fighting sendiri. Awalnya, lo emang kerjasama itu gua kagak nyari Mas. Apa datang sendiri begituan gua lagi tiduran di rumah terus ada orang datang nawari kerjasama begitu maksud lu? Emangnya kalau ada orang kerjasama sama gua nggak nyari Mas, nggak ngetok-ngetok rumah orang, nggak effort, nggak mikir konsep, nggak mikir bisnis plan, nggak nata ini, nggak nata itu. Terus dari ini belum, baru lagi mikir konsep lagi, sama lagi nyiapin buat panitia Bali Bangkit Mas. Bukan Bali Bangkit namanya, ke Bali bersama MTI. Kalau gue kemarin mikirnya berangkat Rabu, pulang Minggu. Udah gue siapin. Hari pertama kita ke Uluwatu, Bedugul, Jogger. Ke Uluwatu, Tanah Lot, Bedugul, Jogger. Terus makan malam di Jimbaran. Hari keduanya kita tur laut. Tanjung Benoa, terus Melasti, Pantai Melasti ya. Terus kita tarik ke Cakli Pandawa. Terus hari ketiganya kita ke Nusa Penida. Nusa Penida boy. Sama truk si Basurya sampai bawah Sajang. Serius lu? Mana videonya Mas? Kirimin Mas. Wah anjing. Mentang-mentang gua di MTI dikira gua nggak mantau-mantau HR. Siapa? Supir HR apa supir si Basurya? Oh supir truknya. Tapi udah selesai kan masalahnya. Tapi ngejar sampai rumah makan HR. Mabok apa gimana deh? Kenapa anak-anak jadi sekarang kayak nggak ada harga dirinya ya? Kapan buka lain Wonosobo Mas? Kalau on progress ya, kalau ngikutin bisnis plan gue,
sebelum Lebaran 2024. Sebelum Lebaran 2024. Supir truk turun di tol rame-rame suruh turun kru. Aras ribut di gerbang tol. Ngapa sih mas? Kesel gue kalau ngeliat begitu. Kenapa harus pakai emosi gitu? Nggak bisa ya mas? Ngomong baik-baik. Sama-sama nyari makan di jalan. Sebener-benernya kita hidup di jalan ya pernah ngelakuin kesalahan. Kenapa sih nggak berbesar hati? Tahun kemarin doang gusut anjing emang gara-gara pitik kabur duit Bali Bangkit 60 juta. Asu. Teman pitiknya udah ketemu belum? Masih hilang. Lah dari dulu emang gue pernah ngurusin mas. Kalau gue ngurusin sendiri kagak bakal kehilangan gue. Kayak gitu tuh karena gue nggak ngurusin. Gue tuh dari dulu udah paling malas urusan duit. Makanya gue pasrahin ke anak-anak terus. Sampai ada yang komen di video tersebut kalau ada yang berani ribut sama truk terpal hijau bisa urusannya makin panjang. Ya biarin aja. Gak tau ya mas. Gue tuh sekarang udah nggak tertarik buat ribut-ribut. Sekarang tuh zamannya udah beda. Sekarang zamannya tuh udah nggak sikut-sikutan. Zamannya saling merangkul, saling membesarkan satu sama lain. Itu kalau nggak salah bukan dulu operator gua. Iya dulu operator Monogiri. Gue tuh nggak pernah ngurusin gitu mas. Pesan gue sama anak-anak cuma satu. Ini bis anggap punya lu sendiri. Besok kalau udah lunas ada bagiannya buat lu. Jadi lu rawat aja, anggap kayak punya lu sendiri. Itu aja mas. Gak aneh-aneh. Kalau udah jadi DPR, kalau ada yang macam-macam yang mas, lu pengen gue kayak orang-orang itu mas, menjual jabatan untuk kepentingan pribadi. Ayo ke Bali jangan lupa. Desember nabung lu. Temanya Nusa Penida. Tarik kecaknya kita di Pandawa kayak waktu itu yang pertama. Kemarin Mas Fajar udah bikinin inisiari. Bali 5 hari, Rebo sampai Minggu ya. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 5 hari. Nginep di Balinya 3 hari 2 malam. Itu ongkosannya mungkin 2 juta kurang lebih mas. Soalnya mau ke Nusa Penida mas. Nusa Penidanya mahal banget. Per packnya Nusa Penida doang 1 hari itu setengah hari itu 300.000. Ntar bis MT nya paling 2 lah. Yang lainnya campur-campur ntar teman-teman. Kapan mas buka jalur sampai Semarang? Dingin, gak ada sinar mentari, langit pun